Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyraf fadhilna talatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para masyayikh, para alim ulama, para asatiz, ustazah, belingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, wabil khusus seluruh pengurus masjid yang tiang muliakan, tiang banggakan, tiang hormati, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita terus panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus tidak pernah berhenti icanin tiang mulosami, berikan kita semua kesehatan, keafiatan, keteguhan iman, keteguhan Islam, keteguhan al-ihsan kepada kita semua, sehingga kita tak pernah surut, tak pernah mundur, terus kita tingkatkan amaliyah-amaliyah kita, perbuatan amal soleh kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang diberikan hak untuk mensyafaat umatnya. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari syafaat nanti di hari kiamat itu kecuali ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya yang berbakti, umatnya yang selalu ingat dan rindu dan memberikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali, keluarga kita semua tanpa kecuali, dan seluruh kaum muslimin muslimat pada waktunya nanti kita mendapatkan syafaat, pertolongan, i'anah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, majlis subuh kita pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita yang sebulan yang lalu, masih rangkaiannya dengan amaliyah rutin, perbuatan rutinitas kita, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa ini penting untuk terus kita ulang-ulangi? Semata-mata untuk memperkuat sekaligus menyempurnakan hal-hal yang kurang dari perbuatan sholat kita yang setiap hari kita lakukan. Karena ini adalah ibadah mukarrarah, ibadah yang berulang-ulang, maka harus terus kita tingkatkan amaliyah-amaliyah yang menyebabkan ibadah kita menuju kesempurnaan. Kita pasti memaklumi bahwa ibadah kita belum tentu sempurna. Diman ini lengkap hidup sembahyang, arak doang tahun bolong, ada saja yang menyebabkan ibadah kita tidak sempurna. Maka perlulah kita terus untuk fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
kepada saling ingatan. Sama-sama kita saling memperingati, karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau yang nikah yang lanjutkan penjelasan ulama kita, Allah yarham Syekh Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin halaman 103. Saudara-saudara rahimakumullah, fa ammal ilmu fa'ala thalathati aujuhin. Di antara syarat-syarat kesempurnaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di saat kita melaksanakan ibadah salat, ada 3 wujud bentuk ilmu pengetahuan kita hal yang terkait tentang salat. Yang pertama awwaluha, yang pertama yang wajib kita ilmukan, yang wajib kita ketahui di saat kita melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah salat, kata beliau ayya'rifal fardhata minas sunnati, bahwa yang pertama di dalam ilmu kita tentang salat itu, bahwa orang yang salat atau orang yang melaksanakan ibadah ayya'rifal fardhata minas sunnati, dia wajib tahu mana perbuatan fardu, mana perbuatan sunnah. Wajib yang pelonggo sami wikan, wajib kita semua mengetahui kapan kita melaksanakan ibadah fardu, kapan kita melaksanakan ibadah sunnah. Itu ilmu yang pertama yang wajib yang perlu kami ilmukan. Apakah sholat sunat kita kerjakan? Wajib kita tahu bahwa yang kita kerjakan adalah sholat sunat. Di saat kita sholat subuh, kita yakini dan wajib kita tahu bahwa yang kita kerjakan sholat subuh itu adalah perbuatan fardu. Bagi yang tidak tahu mana fardu, mana sunnah, maka tidak sah ibadah. Dia tahu ya gawe fardu atau gawe sunnah, berarti dengan nikah dengan nafiara, dengan opo. Dan tahu beda kapan melaksanakan sholat fardu, kapan melaksanakan sholat sunnah. Beda juga perbuatan yang fardu, yang rukun, mana yang rukun, mana yang tidak rukun, mana yang sunnah, mana yang mubah, itu harus kita ilmukan. Makanya dalam sholat itu ya, ada rukun-rukunnya, ada sunat-sunatnya ya. Rukun sholat longgohikan semuanya, ada sunnah hayat, ada sunnah abaan. Pelonggo wajib tahu itu. Kenapa? Karena syarat untuk menuju kesempurnaan sholat, syarat untuk menuju kesempurnaan ibadah. Kalau kita tidak tahu mana sunat, mana fardu, berarti belum sempurna ibadah kita. Kata beliau, fa'amal ilmu fa'ala thalathati awjuhin awwaluha ayya'rifal fardhata minas sunnati li'anna as-salata la tajuzu illa bihi. Masya Allah. Sebab solat tidak boleh melaksanakan solat itu kecuali dengan tahu kita bagaimana cara melaksanakan solat. Illa bihi ay illa bil ilmi. Jadi syarat untuk bisa sempurnanya sholat dan bahkan sahnya sholat harus kita ilmukan, harus kita belajar tata cara sholat itu sendiri. Itu nasihat beliau kepada kita sekalian. Wasani, yang kedua, ayyarifa ma fil wudu'i was salati minal faridati was sunnah fa inna dzalika min tamamis shalah. Yang kedua, bahwa kita semua kaum muslimin muslimat wajib mengilmukan, wajib tahu ma fil wudu'i,
apa yang memang harus kita lakukan di saat kita wudu. Oh, berarti nggak sempurna, bahkan tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak tahu tentang ilmu wudu. Kalau orang tidak tahu tentang ilmu wudu, berarti dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Bisa jadi wudunya nggak sah, bisa jadi rukun wudu dia tidak lakukan. Berarti jika syaratnya batal, maka yang wajib pun ikut batal. Karena syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Nah, jika wudunya batal, maka sholat yang dia laksanakan dengan wudu yang batal, maka sholatnya batal. Nah, maka wajib yang bersami mengilmukan, belajar tentang ilmu wudu itu sendiri. Itu nasihat Syekh Nasr bin Ibrahim kepada tiang pelungguh sami. Ayyarifa ma fil wudu'i was salati minal fardhati was sunnati. Maka harus tahu apa yang ada hubungannya dengan wudu, apa yang ada hubungannya dengan salat, baik fardu maupun sunnah. Karena yang semuanya itu bagian dari kesempurnaan salat. Ini nasihat beliau yang kedua. Yang ketiga, wasalisu. Yang ketiga, ayya'rifa kaidash syaitani fayakhudha ma fi muharabatihi bil jihad. Insyaallah, tabarakallah. Yang ketiga nasihat beliau, ayya'rifa, bahwa orang yang mau sholat, orang yang mau melaksanakan ibadah harus tahu kaidash syaitani, tipu daya setan. Harus tahu bahwa untuk sempurnanya sholat kita tahu tipu daya setan. Tahu bentan setan begoda, apa yang dia akan goda oleh setan itu kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah. Wajib dan bersami ilmukan itu. Itu sebabnya begitu kita sebelum takbiratul ihram, sunnah kita baca ta'awuz. Nggih, sendekman takbiratul ihram, sunnah kita membaca ta'awuz. Apa sebabnya? Supaya setan tidak bisa menggoda kita waktu kita sholat. Nah, ya kena ayya'rifa kaidash syaitani. Ya, kita harus tahu ya tipu daya setan itu. Banyak cara setan itu menipu tiang bersami, menggoda tiang bersami waktu sholat. Dari awal wudu sudah diganggu oleh setan. Gimana caranya mengganggu? Dia membisiki waswasah, keraguan-raguan. Mulai tuah ragu, mulai tuah nepiaran bimbang. Nah, itu adalah bagian dari cara setan menggoda orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sunnah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awuz. Perintah Allah kita baca a'udzubillah itu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu manik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kita orang-orang yang mau melaksanakan ibadah harus tahu kapan dan di mana syaitan itu menggoda tiang pelongosan. Begitu kita takbiratul ihram sudah mulai digoda kita. Ada yang takbiratul ihram berkali-kali, itu sudah ada godaan setan di situ. Kenapa? Ada ragu-ragu sudah sana, syak wasangka di situ. Begitu kita kebaca doa iftitah sudah mulai kita diganggu. Begitu kita baca Fatihah sudah mulai diganggu oleh setan itu. Apalagi kita jadi makmum yang mendengarkan bacaan imam, sudah mulai menghayal kita di situ. Macam-macam sudah pikiran kita di situ. Udah gangguan setan sudah ada di situ sudah.
maka perbanyaklah isti'adzah, ta'awuz, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Di dalam sholat itu ada takbiratul ihram yang wajib. Ya, begitu kita mulai Allahu Akbar, itu takbir yang wajib. Takbiratul intiqal namanya. Takbiratul ihram namanya kalau takbir yang pertama. Perpindahan dari gerakan ke gerakan, dari rukun ke rukun, itu namanya takbiratul intiqal. Apa hikmahnya, manfaatnya? Supaya kita tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin waktu kita baca Fatihah kita tidak ingat Allah. Mungkin pada waktu kita berdiri i'tidal kita tidak ingat Allah. Mungkin waktu kita sujud tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hikmahnya ada takbiratul intiqal itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Biar dalam setiap gerakan itu kita dengar Allah, kita sebut Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya agar setan itu begitu dia sebut, kita sebut lafaz Allah, langsung lari terbirit-birit. Itu setan itu. Bahkan dalam hadis itu, apabila seseorang ya makan atau minum, ya, jika orang itu tidak baca bismillah di saat dia makan atau minum, setan iblis ya bahasa sasak ia pernah nentut makanan kita nih. Ia pernah nentut betul. Ya, dia kentut, dia berakin makanan kita itu. Makanan atau minuman jika kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tapi begitu kita baca bismillah waktu kita minum atau makan itu, seandainya kita bisa diperdengarkan oleh Allah SWT, kentutnya setan sang palang terjadi langsung dengan tut setan sapelai. Begitu kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Di hadis itu menjelaskan tentang itu. Jadi kalau kita misalnya lupa baca bismillah, sunat ulangi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sampai begitu kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kita menghindarkan diri dari godaan syaitan. Angkakan bayi lupa baca bismillah, Bu. Ya pelonggoh ya nda bekelak nasi, ya nampiaran meriap masak nasi, ya baca bismillah. Ada yang sangka bercampur, ya entut dayung setan itu makanan tanun. Ada yang bersih dari godaan-godaan setan. Ya gunan terperintah sudah Allah Ta'ala fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah Allah. Insyaallah saya enggak setan. Oleh baru lahir oleh begoda sampai ya tercabut nyawa masih begoda setan niku. Waktu sakaratul maut dijelaskan dalam hadis. Waktu dicabut nyawa kita oleh malaikat. Nggih. Tuh tahu sak bedak lalu napi bedak bahasa niki. Haus. Tulen-tulet haus gati. Bedak satu bedak. Tuh tahu setan anu piaran keloteh-keloteh ai narmade. Aneh. Ieu entam jaga bedak dia. Jangkem sakit lalu dicabut nyawem. Jangkem sakit lalu cabut nyawem. Si melihat lalu nginam nani dia. Haus lalu lagu nani muka bengong nginam munane ya bahwa Allah SWT itu 2 3 4 5 anda yang bersekutuang Allah Ta'ala aku lain menyembah ini menggoda setan nike waktu sakaratul maut. Tapi kita tiang sami yang imannya kuat tidak akan pernah bergeming dengan godaan-godaan setan itu. Ya pun waktu sakaratul maut itu sunnah kita talqinkan orang yang lagi dalam sakaratul maut. Kenapa? Sedang digoda oleh setan untuk dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pun haran mahal lalu
saaran husnul khatimah. Nah, mahal husnul khatimah niku. Mate dalam ya usia umur yang berkah dengan sebab di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Di sana setan klimaks dia menggoda hamba-hamba Allah yang beriman. Tuh tegoda paling akhir lemak waktu dicabut umur oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang yang beriman yakin, hakul yakin, orang yang sering melaksanakan ibadah berjamaah seperti niki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ayyunza'al umru ala husnil khatimah. Orang yang sering melaksanakan ibadah salat, ibadah berjamaah seperti niki dijamin oleh Allah SWT umurnya dicabut dalam predikat husnul khatimah. Coba, Masya Allah, tabarakallah. Cobaan berat bagi kita orang yang beriman itu di akhir hayat nanti adalah godaan setan. Setan sedang menggoda kita di sana antara kita mendapatkan dua predikat, imma husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu sebabnya begitu kita salat, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, husnul khatimah kana nika, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, su'ul khatimah kana nika. Ya Allah, kami mohon untuk mendapatkan ridhamu dan surgamu, husnul khatimah kana nika. Nunas berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan nerakamu, su'ul khatimah. Nah, ini yang perlu kami wajib ilmukan bahwa cara-cara setan itu adalah dalam menggoda, adalah wajib kita tahu. Agar apa? Agar tahu cara kita menghindar dari godaan setan itu. Waktu tiak nyumbang tegoda si setan tuh. Aku doang paling luwe. Ini jadi sekedi mulai tegoda si setan. Aku gadai tegoda ria, sum'ah, sombong. Waduh, bercampur-campur nih gitu. Antara ria, sombong, sum'ah itu sudah setan, sudah menggoda yang bosan. Maka jika ada godaan setan seperti itu, cepat-cepat baca auzubillahi minasyaitonir rajim, atau baca tasbih subhanallah, atau baca istighfar astagfirullah, baca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Dengan kita sebut nama Allah saja dalam hati kita, setan tidak akan pernah bisa masuk. Sebut nama Allah, tidak akan pernah bisa masuk setan dalam hati kita kalau terus kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi baca selawat. Baca selawat itu kan juga kita sebut nama Allah kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca Allah juga, itu sebut Allah juga dalam baca salawat. Double kita dapat itu. Ya, salawat, salam serta zikrullah. Itu makanya membaca salawat kepada Nabi itu double pahalanya. Di samping zikrullah juga baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat paling pendek itu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat apa namanya itu? Salat Jibril. Nah, ya salat Jibril lalu nika. Salawatnya Nabi malaikat Jibril. Salawat malaikat Jibril itu sallallahu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu salawat Jibril namanya. Kenapa? Karena itu salawat yang sering diucapkan oleh malaikat Jibril di saat malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka yang perlu kami wajib tahu tentang bagaimana setan-setan itu menggoda tiang perlu kami dalam beribadah. Yang lanjutkan,
Kita tahu ayyarifa kaidah syaitani, kita tahu bagaimana tipu daya setan itu. Fayakhudha fi muharabatihi bil jihadi, maka Tiang Sami harus ambil bagian untuk ya muharabah, kita perang dengan setan itu. Harus kita lawan setan itu. Saat tidur ngantuk berarti kita sedang diganggu oleh setan. Ya, saat kita mau bangun sholat masih malas, berarti setan sedang mengganggu kita. Ya, ilmu berangkat ke tempat ibadah, tempat kerja udah mulai malas, berarti setan sedang mengganggu itu. Lawan dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan lari. Mantap hati kita, bismillah, tawakal ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu caranya kita ya berperang dengan setan itu sendiri. Itu nasihat beliau kepada kita sekalian, bahwa ada 3 ilmu yang wajib kita ketahui untuk kesempurnaan ibadah kita. Saudara-saudara rahimakumullah, yang selanjutnya penjelasan beliau, wa ammal wudu'u, adapun wudu. Jadi penjelasan yang 3 tadi itu dibahas lagi satu persatu oleh beliau ini. Rinci sekali beliau menerangkan ke Tiang Sami. Wa ammal wudu'u, adapun wudu, fatamamuhu fi salasati asya'a, sempurnanya wudu Tiang Sami itu terletak pada 3 hal. Pelonggoh wudu, sedekman sembahyang, sebelum kita sholat kita berwudu. Kapan, apa indikator ukuran wudu itu sempurna sesempurna-sempurnanya? Beda ngang pelonggoh antara sempurna kan cesah. Nggih, beda ngang nike. Nah, orang yang sah wudunya belum tentu sempurna. Tapi kalau orang sudah sempurna wudunya pasti sah. Ada yang sempurna wudu seniki bicara. Ya, penjelasan beliau. Fatamamul wudu'i, fatamamuhu fi salasati asya'a. Sempurnanya wudu itu pada 3 aspek. Awaluha, yang pertama, an tutahhira qalbaka minal ghilli wal hasadi wal gisyi. Insyaallah udah masuk tasawuf ini. Tasawuf niki, tasawuf. Kalau wudu syariah, kalau wudu kita dalam aspek syariah, berniat, basuh muka, nggih, basuh wajah, usap kepala, kemudian ima dulu. Pulung girang lupa wudu. Jadi pertama niat, yang kedua wajah membasuh muka, ketelu ima tuh kepala. Aneh lupa baca tadi mana. Tangan dulu dong, tangan, 2 tangan, baru usap rambut, kepala. Kalau telinga sunat, bukan wajib, bukan rukun. Barang lagi rukun lawan basuh telinga, sunnah itu. Nah, baru kaki, baru tertib. Itu rukun wudu. Kalau kita sudah lakukan yang rukun tadi, sah dia. Apakah dia sempurna? Belum tentu. Itu namanya ya wudu perspektif syariah, ketetapan hukum yang melekat pada wudu itu, yaitu berniat, basuh muka, basuh tangan, usap rambut kepala, kemudian kaki tertib. Nah, itu dalam perspektif syariahnya. Tapi bagaimana dalam hukum wudu, sempurnanya wudu dalam perspektif tasawuf? Beliau katakan bahwa antutahhira qalbaka, di saat ke wudu itu, yang esensi utama dari wudu itu adalah engkau sucikan hatimu, kau bersihkan hatimu. Dari mana? Dari apa kita bersihkan hati kita? Antutahhira qalbaka
minal ghilli wal hasadi wal ghishyi. Kita bersihkan hati kita sebelum wudu itu. Kita sucikan hati kita dari sebelum wudu itu dari penyakit ya, hasad, dengki, iri, dengki, menipu. Harus suci hati kita. Ya. Kalau sudah bersih hati kita dari hasad, iri, dengki, berarti kita sudah mulai berwudu sempurna. Nah, wudu itu simbol orang bersih itu adalah bersih hatinya dari tipu daya, iri, dengki, hasad, riya, sum'ah. Itu kata beliau ini. Jadi bukan hanya sekedar kita basuh muka. Apa yang kita basuh waktu muka itu? Supaya bersih mulut kita dari membuncing, memfitnah orang. Bersih telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Bersih pandangan mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih mulut kita untuk tidak makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya secara hakiki di saat kita basuh muka kita. Di saat kita basuh tangan, jangan pernah tanda tangan untuk menzalimi orang. Jika Anda jadi pejabat, jangan pernah memukul orang tanpa ada sebab. Itu harus bersih tangan kita dari hal-hal yang menzalimi orang lain. Itu hakikatnya kita basuh tangan. Usap kepala, jangan pernah sombong. Sepenter-penter, sealim-alim, setinggi ilmunya orang itu, ada saja tempat lemahnya. Maka tidak jadi ukuran orang pintar itu dia dekat kepada Allah. Jangan pernah kau banggakan kepalamu yang banyak ilmu itu. Setan pun lebih pintar dari manusia. Iblis pun lebih alim daripada manusia. Kalau menganggap ilmu itu menjadi ukuran orang dekat kepada Allah SWT, jangan pernah sombong. Usap kepala agar terhindar dari kesombongan itu. Karena begitu kita tidur, di mana otak yang pintar tadi itu? Telah. Di saat kita tidur, mana otak yang pintar tadi itu? Gak ada, hilang dia di saat kita tidur. Di saat kita lupa, mana cerdas tadi yang luar biasa tadi itu? Oh, berarti manusia ada kekurangannya di situ. Usap kepala supaya kita tetap ingat bahwa kepala ini ada batasnya. Pintar itu ada batasnya, ilmu itu ada batasnya, wajah, ya, harga diri itu ada batasnya. Semuanya ada batasnya yang Allah tetapkan kepada manusia. Maka begitu kita usap kepala kita ingat bahwa kita semua ada dalam keterbatasan. Begitu kita usap kaki, supaya kaki ini jangan berjalan menuju hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Jangan berjalan mencari rizki yang haram. Jangan berjalan mencari murka Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Usap naik nih. Itu hakikat kita membasuh anggota tubuh kita, anggota badan kita dalam wudu itu. Pertama kata beliau, antutahhira qalbaka minal ghilli wal hasadi wal ghishyi. Insyaallah, tabarakallah. Yang kedua kata beliau, wasani antutahhira al badana minaz dzunubi. Masyaallah, tabarakallah. Di saat kita wudu itu, kita nawaitukan diri kita bahwa di saat kita membasuh badan kita, sesungguhnya kita sedang mensucikan, ya, tubuh kita, badan kita dari dosa noda yang kita perbuat. Begitu kita berkumur-kumur sangarak dosa salah lebeweh niki, ya, girang yur batur, giar fitnah batur. Begitu kita berkumur-kumur untuk persiapan wudu, itu kita niatkan mudah-mudahan berkat wudu yang kami lakukan, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu. Itu katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ya, setiap orang yang berwudu itu, begitu dia basuh mukanya, niatnya karena Allah supaya dimuliakan wajahnya oleh Allah, maka berguguran dosa-dosa. Insyaallah, tabarakallah. Begitu dia usap tangannya, basuh tangannya, dia niat supaya Allah pelihara tangannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah,
berguguran dosa-dosa yang dia perbuat oleh tangannya itu. Begitu seterusnya, kata Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu. Nah, beliau juga menjelaskan di sini antutahhiral badan, engkau sucikan badan Anda dengan apa? Minaz dzunub, ya, dari dosa-dosa yang diperbuat. Itu sebabnya di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian kita disyariatkan untuk berwudu. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Per jam itu dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mau sholat, kita wudu, gugur dosa nih ke. Begitu kita mau sholat zuhur nanti lagi, gugur dosa nih ke. Zuhur dengan asar lumayan berapa jam nih ke. Begitu kita mau wudu, kita sholat, gugur dosa nih ke. Nanti begitu asar menuju maghrib, kita wudhu kemudian sholat, gugur dosa antara maghrib dengan antara asar dengan maghrib. Begitu maghrib dengan isya, kita mau sholat, berwudhu, gugur dosa nih ke. Itu maha rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luas rahmat maghfirah Allah, tinggal kembali kepada yang perlu sami aja makin niki. Kembali kepada kita semua. Tidak ada jalan yang tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamnya kita pahala, mundal mangan berzikir sudah Allah taala. Lubar jog bangker, lubar jog pekan, niat karena Allah, pahala semua itu. Sepanjang ya waktu yang pelungguh ya lakukan di saat itu semuanya adalah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu yang ketiga ay antughsilal a'dha'a ghuslan sabiqan bi ghairi israfin fil ma'i. Yang ketiga kata beliau, engkau membasuh anggota-anggota tubuh, anggota-anggota badan ghuslan sabiqan, dengan basuhan yang sempurna, basuhan yang semaik-maik, pas-pas, bigairi israfin, tanpa berlebih-lebihan menggunakan air. Mentang-mentang narmada luwe air semili-milin pelungguh gunakan air, itu israf fil ma' namanya itu. Berlebih-lebihan di dalam menggunakan air itu makruh ya, bahkan jatuh haram nanti kalau berlebih-lebihan menggunakan air. Di dalam berwudu ya, gunakan air secukupnya. Kalau mau afdaliyah, lebihkan sedikit. Ya, misalnya masuk muka, ya boleh sampai sini. Sampai sini. Jangan sampai sini saja. Jangan ini karena wajah niki. Sampai sini wajah nggih. Ibu-ibu nggih. Sampai nanti bahasa Ramadan niki lho, Mbak. Sampai dagu, bahasa Indonesia dagu niki pelungguh. Napi dagu. Bahasa ya sangkok. Ngalallah. Ini saya lupa bahasa Indonesia. Sasak pelungguh. Sampai sangkok niki aran sangkok niki Bu nggih. Mun deku kadu mu kena. Tentah de wajib bahasa nih. Mun kanti jok luah jok driki batal sembahyang di Bu. Saya enggak wah aurat le diki ja. Niki entah deh. Kadu mu kena sampai sini sampai sangkok dan niki. Engkan bae sampai bawah sangkok. Mun sampai driki ada mu kena. Ini kelihatan aurat sudah ini. Batal sembahyang. Hati-hati niki nggih. Nah, bau sampai driki sekedi lebihan sekedi. Ya, supaya lebih sempurna. Pada waktu kita basuh tangan, ya sampai sini, sampai siku, nah, siku. Bau natasan segede, nah, tapi jangan sampai tahan basuh yang sampai napiaran ketek membesuk. Lain tahu besok ketek yang dindin pada waktu wudhu, nah, itu sudah israf namanya itu. Ya sampai siku. Atas siku sekedi, itu namanya nanti di dalam hadis namanya gurril muhajjalin aran nike. Dengan sak pelebih basuhan wuduknya itu nanti di hari kiamat di saat gelap gulita, nih paling terang wajahnya, nih paling tenang tandur wajahnya.
dia paling bercahaya nanti di hari kiamat itu. Orang-orang yang sempurna cara dia berwudu, yaitu paranaran gurril muhajjalin. Belum sami nanti yang mau sami disebut di padang mahsyar. Ya, kita semua bercahaya wajah anggota tubuh kita. Kenapa? Karena min asaril wudu. Karena sebab bekas air wudu kita yang kita kerjakan setiap hari, setiap waktu. Tapi siapa yang paling sempurna cahayanya nanti? Gurril muhajjalin. Orang-orang yang sempurna ya dalam berwudu. Nah, itu sebabnya beliau menjelaskan kepada yang bersami ya, asal anta sallallahu ghaslan sabiqan bagi rasulil ma, ya supaya jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Semaik-maiklah kita dalam menggunakan air itu. Mudah-mudahan tiang bersami tetap diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Masih belo niki. Masih belo ni duduk-duduk kitab ni kita. Baru nara insyaallah mut masih hirup ja bedait. Mut masih hirup ja bedait insyaallah. Masih belo niki. Niki masalah wudhu doang. Besok lagi bintan tekawih pakaian. Pakaian sholat. Iya pengajian lemak bulan mudi sila. Mudi piran jaga wallahu a'lam. Pokoknya bulan mudi niki. Ya, kemudian sebulan bulan mudi aran gitu. Lemak cara berpakaian wa amal libasu fatamamuhu. Besok lagi berikutnya itu wa mahibzul waktu. Bagaimana cara kita menjaga waktu? Ada caranya. Malik, bagaimana caranya kita menghadap kiblat? Wa ma istiqbalul kiblah fatamamuhu fi salasati asya. Terus beliau sampai 2 halaman ini, 2 lembar niki bicara tentang kesempurnaan. Ngumpulunggo kayun sampai jam balu sila bae. Tiang dulu kelibur makin. Lagu semai-mai nggih. Wandri entah nggih. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah khusus kepada ibu bapak kita. Mudah-mudahan ibu bapak kita yang masih sehat, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki halal barakah. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam surganya bersama para nabi, para aulia, para wali Allah. Ala haziniya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, tetap diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, kekuatan lahir batin, sehat wal afiah, murah rezeki halal barakah. Mudah-mudahan diberikan kita nasib menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khatimah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yadfa'u 'anna balaya wa niqamah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min hasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man adana wa ajurna 'ala man adana wahdina sabilar rasyad wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa min shaykhina wa limashayikhina wa liman lahu huququn 'alaina
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma tawwil umurana, Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna warzuqna wa barik lana fi jami' arzaqina wa barik lana fi jami' auladina wa usratina wa ahli baitina wa barik lana fi ma a'taitana ya rabbal alamin warzuqna husnal khatimah warzuqna dukhulal jannah warzuqna dukhulal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna wa walidina wa auladana wa asratana wa ahla baitina al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.